Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Dalam sidang tersebut Nadiem Makarim mempertanyakan alasan tidak semua menteri dijadikan tersangka meski dalam setiap pengadaan di kementerian selalu ada pihak vendor yang meraih keuntungan. Pertanyaan itu disampaikan langsung kepada pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Romli Atmasasmita. Profesor Romli dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Ceromebook. Saya boleh tanya kepada Profesor Romli, kenapa tidak semua menteri itu dipenjara karena memperkaya orang lain kalau setiap pengadaan itu pasti ada untungnya? Tanya Nadiem dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 4 Mei 2026. Nadiem mempertanyakan batasan suatu pengadaan dikatakan tindak pidana korupsi karena dianggap memperkaya orang lain dan korporasi. Romli mengatakan, suatu pengadaan bisa dikategorikan sebagai korupsi juga ada perbuatan melawan hukum. Karena tidak semua menteri melakukan perbuatan melawan hukum, jawab Romli. Merujuk pada KUHP lama yakni Pasal 2 UU Tipikor No 31 tahun 1999 membahas perbuatan melawan hukum memperkaya diri korporasi. Pasal 3 menekankan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau pegawai negeri. Dua pasal ini dalam KUHP baru tercatat sebagai Pasal 603 dan 604. Romli menegaskan, seorang menteri bisa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi jika ada perbuatan melawan hukum. Misalnya menerima keuntungan dari pengadaan. Kecuali antara vendor dan menteri ada hubungan, feedback, kata Romli. Tapi, dugaan pemberian suap atau feedback ini patut dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Selain itu, JPU perlu membuktikan dampak dari tindakan pidana itu kepada kerugian negara. Ada kerugian negara atau tidak? Kalau tidak ada ya tidak ada korupsi, kata Romli. Namanya Prof. Romli, yaitu guru besar ahli pidana. Beliaulah yang merancang dan menulis Undang-Undang Tipikor. Tidak ada pakar yang lebih paham mengenai Undang-Undang Tipikor daripada beliau karena beliau yang menulis Undang-Undang. Hari ini dakwaan runtuh berdasarkan kesaksian Prof. Romli. Benar-benar runtuh. Yang pertama adalah Prof. Romli menyebut bahwa mens rea itu atau niat jahat harus dibuktikan. Tidak cukup hanya meeting normal, diasumsikan saja niat jahat. Sehingga kalau tidak ada bukti chat, baik itu elektronik maupun pertemuan untuk niat jahat, tidak bisa dibuat mens rea. Kedua, bahwa semua yang dilakukan harus ada kausalitas antara tindakan, yaitu meeting saya membahas mengenai operating system. Mundur. Akibatnya kemahalan. Ayo mundur, balik jalan. Kausalitas itu runtuh. Nggak ada hubungannya pilih operating system gratis dengan kemahalan harga laptop. Orang awam pun mengerti itu gua nggak nyambung. Jadi Prof. Romli menyebut kalau tidak ada sebab, kalau satu tindakan tidak menyebabkan yang lain, itu bukan pidana korupsi. Prof. Romli juga menyebut bahwa unsur-unsur pidana di dalam kasus ini tidak masuk sama sekali. Separah-parahnya ini harus masuk ranah administrasi negara karena tidak ada aliran dana uang sama sekali, tidak ada mens rea, tidak ada bukti mufakat. Sekarang saya tanya, betapa lucu. Kami semua sudah tahu bahwa Ibu Ning dan Pak Mul sudah divonis kemarin. Dan di vonis itu dibilang mereka melakukan secara bersama-sama, pasal 55, ada mufakat jahat. Dan di dalam dakwaan termasuk saya. Betapa anehnya, mufakat jahat itu harus ada perbincangan, ada chat-chat, ada bukti, ada meeting. Di dalam persidangan, Pak Mul kenal saya saja, tidak pernah bertemu, tidak punya nomor HP, tidak pernah berdiskusi. Ngobrol pertama kali saya sama Pak Mul dan Bu Ning itu di pengadilan, di sini. Bayangkan betapa beruntungnya. Jadi terima kasih atas kesaksian Prof. Romli ya hari ini yang benar-benar meruntuhkan dakwaan. Semoga keadilan ada bagi saya dan semua terdakwa di dalam kasus ini.
namanya Prof. Romli, yaitu guru besar ahli pidana. Beliaulah yang merancang dan menulis undang-undang tipikor. Tidak ada pakar yang lebih paham mengenai undang-undang tipikor daripada beliau, karena beliau yang menulis undang-undang. Hari ini dakwaan runtuh berdasarkan kesaksian Prof. Romli, benar-benar runtuh. Yang pertama adalah Prof. Romli menyebut bahwa mens rea itu atau niat jahat harus dibuktikan. Tidak cukup hanya meeting normal diasumsikan saja niat jahatnya. Sehingga kalau tidak ada bukti chat, baik itu elektronik maupun pertemuan untuk niat jahat, tidak bisa dibuat mens rea. Kedua, bahwa semua yang dilakukan harus ada kausalitas antara tindakan, yaitu meeting saya membahas mengenai operating system. Mundur mundur. Akibatnya kemahalan. Ayo mundur, balik jalan. Dalam dakwaan kausalitas itu runtuh. Nggak ada hubungannya pilih operating system gratis dengan kemahalan harga laptop. Orang awam pun mengerti itu gua nggak nyambung. Jadi Prof. Romli menyebut kalau tidak ada sebab, kalau satu tindakan tidak menyebabkan yang lain, itu bukan pidana korupsi. Prof. Romli juga menyebut bahwa unsur-unsur pidana di dalam kasus ini tidak masuk sama sekali. Separah-parahnya ini harus masuk ranah administrasi negara, karena tidak ada aliran dana uang sama sekali, tidak ada mens rea, tidak ada bukti mufakat. Sekarang saya tanya, betapa lucu. Kami semua sudah tahu bahwa Ibu Ning dan Pak Mul sudah divonis kemarin. Dan di vonis itu dibilang mereka melakukan secara bersama-sama, pasal 55, ada mufakat jahat. Dan di dalam dakwaan termasuk saya. Betapa anehnya, mufakat jahat itu harus ada perbincangan, ada chat-chat, ada bukti, ada meeting. Di dalam persidangan, Pak Mul kenal saya saja, tidak pernah bertemu, tidak punya nomor HP, tidak pernah berdiskusi. Ngobrol pertama kali saya sama Pak Mul dan Bu Ning itu di pengadilan, di sini. Bayangkan betapa runtuhnya. Jadi terima kasih atas kesaksian Prof. Romli ya hari ini yang benar-benar meruntuhkan dakwaan. Semoga keadilan ada bagi saya dan semua terdakwa di dalam kasus ini.